Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Pramistiawati dari kelas 3C Konsentrasi Geografi, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Maulida MPSI dengan judul Pengaruh Hereditas dan Lingkungan dalam Perkembangan Belajar Siswa. Pertama adalah latar belakang. Individu tumbuh dan berkembang tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan psikis, psikologi, maupun lingkungan sosial. Setiap pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks merupakan hasil interaksi dari hereditas dan lingkungan tersebut. Untuk dapat mengerti dan mengontrol perkembangan tingkah laku manusia, maka harus diketahui hakikat dan peranan dari masing-masing komponen atau hereditas dan lingkungan. Hereditas merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Seberapa jauh perkembangan individu terjadi dan bagaimana kualitas perkembangannya, bergantung pada kualitas hereditas dan lingkungan. Pengertian lingkungan menurut psikologi ialah segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku, atau perkembangannya. Menurut Yusuf, lingkungan itu wujudnya dapat berupa benda-benda atau objek-objek alam, orang-orang dan karyanya, serta berupa fakta-fakta objektivitas yang terdapat dalam diri individu seperti kondisi organ, perubahan-perubahan organ, dan lain-lain. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, apakah lingkungan keluarga mendukung dalam proses belajar? 2. Apakah lingkungan teman mendukung dalam proses belajar? 3. Contoh dukungan seperti apa yang diberikan orang tua dalam proses belajar? 4. Contoh dukungan seperti apa yang diberikan teman dalam proses belajar? 5. Siapa yang paling berperan dalam proses belajar? 6. Prestasi apa yang menurut kamu sudah tercapai dalam proses belajar? Baik, selanjutnya saya sudah bersama narasumber yang pertama. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama, asal sekolah, dan kelasnya. Perkenalkan, nama saya Alura Dani, saya dari kelas 3 SMA N1 Parung, jurusan IPS. Baik, langsung saja ditanya. Pertanyaan pertama, apakah keluarga adik mensupport atau mendukung dalam proses belajar? Sudah pasti keluarga sangat mensupport ya Mbak. Keluarga itu sudah mensupport pendidikan proses belajar saya, karena menurut keluarga saya proses pendidikan itu sangat penting bagi masa depan yang akan datang gitu. Kalau dari teman adik sendiri, apakah ada yang mensupport juga dan membantu adik dalam proses belajar? Iya, sangat membantu dalam proses belajar saya di kelas, ataupun mungkin dalam kerja kelompok dan lain sebagainya. Itu teman saya sangat berperan penting juga dalam proses pembelajaran saya. Kalau dari keduanya, yang paling berperan penting dalam proses belajar adik itu apakah orang tua sendiri atau dari teman adik-adik? Dari yang saya rasakan itu untuk semuanya berperan penting Mbak. Di dalam sekolah itu teman saya yang berperan penting, kayak di kelas suka membantu saya belajar, ngerjain tugas, segala macam, itu tuh teman saya. Nah mungkin kalau misalkan di dalam lingkup keluarga, ya keluarga saya yang sangat berperan penting. Nah, jadi kayak sesuai keadaan aja. Apakah contoh support yang diberikan kepada orang tua adik? Contoh support yang keluarga saya berikan kepada saya yaitu yang pertama ya, memberikan saya handphone untuk bantuan belajar saya. Selain itu juga ada motor untuk fasilitas saya pulang pergi dari rumah ke sekolah dan lain sebagainya. Serta keluarga saya itu memfasilitasi kebutuhan saya untuk sekolah gitu Kak. Jadi mensupport sekali dalam hal apapun untuk pendidikan ya. Apakah dalam proses belajar adik sudah ada prestasi yang mungkin sudah adik capai gitu? Oh, itu ada Mbak, saya pernah masuk di peringkat 10 besar. Menurut saya itu suatu pencapaian yang baik lah, dan mungkin kedepannya saya akan tingkatkan lagi prestasi saya gitu. Oke, baik ya Adik, terima kasih atas wawancaranya. Baik, selanjutnya saya sudah bersama narasumber yang kedua. Bisa perkenalkan nama, sekolah, dan kelas kamu terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ahmad Adam Prakoso, asal sekolah SMA 1 Negeri 1 Parung, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah keluarga kamu mendukung dalam proses belajar kamu? Iya, sudah pasti keluarga saya mendukung saya, apalagi dalam hal pendidikan.
Kalau dari teman-teman kamu sendiri, apakah juga mendukung proses belajar kamu? Teman-teman saya juga berpengaruh dalam proses belajar saya, karena saya juga lebih memahami atau lebih paham ketika belajar bareng sama teman saya. Kalau contoh yang mendukung dalam proses belajar kamu di keluarga kamu itu atau orang tua kamu sendiri itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti ini. Hal yang mendukungnya itu seperti memfasilitasi kebutuhan saya dalam belajar. Saya memberikan saya HP untuk bantuan belajar, terus memberi izin saya untuk membawa kendaraan. Cukup saya segitu aja, Kak. Kalau dari keduanya, mana yang lebih penting atau yang mana yang lebih berperan dalam proses belajar kamu? Sebenarnya dua-duanya sangat berperan penting dalam proses belajar saya, Kak. Tergantung keadaan saya sih, Kak. Kalau di rumah yang mendukung belajar orang tua. Nah, kalau di sekolah itu teman-teman saya mendukung. Contoh dari teman-teman kamu mendukung kamu belajar tuh seperti apa? Kalau dari teman sendiri sih cuman ngasih semangat aja, Kak. Oh, kayak memberi kata-kata motivasi semangat gitu. Iya. Yang paling berperan penting dalam proses belajar kamu tuh siapa? Sebenarnya dua-duanya sangat berperan paling dalam proses belajar saya. Tergantung keadaan saja sih, Kak. Kalau di rumah yang mendukung belajar saya itu orang tua. Kalau di sekolah itu teman-teman saya. Kalau dari prestasi belajar kamu sendiri tuh apa aja yang sudah kamu capai? Mungkin prestasi belajar saya masuk peringkat 10 besar. Soalnya menurut saya pencapaian yang menurut saya baik itu karena masuk 10 besar itu, Kak. Hasil dari wawancara tersebut, lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mereka. Karena untuk mencapai proses belajar, mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, teori yang searah pada hasil wawancara tersebut adalah teori empirisme. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.